Kita mau TM ya. TM. Di karena di Masjid Sunda Kelapa, jadi ya biar pantas kan aku minumnya kelapa kan. Apa sama namanya? Harus disesuaikan. TM ya. Kita mau TM ya. Kita mau TM ya. Kita mau TM ya. Untuk kegiatan ini baiknya ada mempelainya ya, karena berkaitan sama nanti dia masalah nanti kedatangan dia seperti apa, jam berapanya. Jadi juga pengantin tahu gitu. Bang Idris gimana Bang Idris? Iya, oke, benar. Kalau saya sih seperti itu ya Pak. Biar clear gitu, nanti nanya lagi pengantin ke enggak, Bapak. pasti ada. Dia juga lagi kebetulan lagi ngurusin cincin kebetulan. Cincin ya? Lagi cincinnya kemarin yang apa sih toko emasnya itu agak Besaran itu. janjinya harusnya kemarin ternyata baru hari ini. Oh gitu. Mulai aja ini direkam. Iya. Nanti kalau dia nanya, biar nyimak rekamannya. Ya gitu aja ya. Iya. Yaudah, saya buka dulu ya Pak Supriya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita hari ini untuk kegiatan TM rencana pernikahan nih Kak Laras sama Mas Fikri ya. Iya. Rencana tanggal 14 Juni 2025 bertempat di Masjid Sunda Kelapa. Salawat salam juga tidak lupa kita kirakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya izin memperkenalkan diri. Saya mewakili tim WO Zulfa, Mas Tata. Kemudian sebelah kiri saya ini MC kita di hari H nanti, Iya. Pak Supri sama Mas Armet marketing. Dan ini Bariska di bagian kostum dan rias Sanggar Maligi. Izin untuk ayah ibu hadir di sini Pak Budiono dan Ibu Susila Wati ya. Iya. Iya. Nanti ada penjelasan dari MC mengenai rundown acara dan kegiatan adat Panggi. Untuk datanya ini dari ayah ini Bapak S Budiono, ini S-nya nama panjangnya memang seperti ini Pak. Apa sudah? Kalau di KTP itu Ya, berarti ngikutin KTP ya, karena nanti S. di Budiono. ya. Padahal nama panjangnya ada ya. nama panjangnya di belakang nama anak-anak saya. Iya. Kalau dibaca nama putri saya tuh baru ketahuan, oh nyambung gitu. Iya. Tapi Bapak swastika. Iya. Kemudian ini Ibu Susilawati. Ya, sudah lengkap namanya Ibu ya, berarti sudah sesuai. Anak pertama dari dua bersaudara, benar ya? Iya. Mas Lingga, Lingga Bagas. 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 Nah itu orang. Ya, ini sekandung berarti. Calon mempelai pria ini Mas Nur Fikri Muhammad Iya. dengan ayahanda ini Bapak Haji Nurholis ST. Ibu Wiranti. Iya. Jadi Ajah itu juga. kalau Bapak ada, Pak? Saya belum. Insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah, Pak. Amin. Putra ketiga dari 4 bersaudara ya. Ya. Ini Randi anak pertama, Rinta dan Fakri ini yang berarti Terakhir tinggalnya di Semarang nih. di Semarang. Ya, kecuali Mas Fikri ya, ngerantau di Jakarta dia ya. Cuma kebetulan kayaknya nggak bisa hadir karena kan kerjanya di Karawang. Iya. Jadi minggu itu memang khusus buat keluarga. Iya, iya, iya. Dari di ujung Pak. Iya, karena dia Senin sampai Sabtu di Karawang. Oke. Jadi Sabtu malam baru pulang ke BSD di Sau. Berarti itu terdaftar di KUA jam 10 pagi ya. Karena ada acara serah terima dulu namanya, serah terima CPP. Ini kita akan usahakan start di jam 9 lewat. Iya. Kemungkinan jam 9.15 itu aku barisin untuk keluarga. Ya, pembarisan keluarga untuk acara serah terima. Karena nikahnya di aula sini. Oh iya. Nggak Lebih di- gitu. Di aula ya, benar. Kemudian untuk sini notnya dari Kak Laras sih dihadirkannya setelah sah ijab kabul. Iya. Kemudian nanti ada juga permohonan izin nikah dari Laras kepada orang tua. Kemudian nanti untuk acara sungkeman ini kita akan skip dan kita akan laksanakan di acara Panggi. Ya, tetap ada sungkeman, cuman bukan sungkeman akad nikah, tapi Iya. sungkeman di adat pas adat Panggi. Setelah adat Panggi itu setelah nikah ya. Iya. Betul. Seperti itu.
Kemudian untuk di resepsi ini siang harinya, jadi langsung ya Pak ya, konsepnya Iya, langsung ya, langsung. jadi akad nikah langsung panggil, langsung resepsi. Iya, Kayak gitu di jam 11 sampai tanpa jam ganti 1. baju, tanpa jeda gitu. Oke. Untuk undangannya rencananya berapa ini? Undangannya rencananya 200. Selesai akad nikah itu kan kursi masih berada di tengah semua tuh Pak. Kalau bisa sih jangan jam 11. Kalau Iya. mau saya nanti kalau bisa akad Hmm. nikah juga saya sudah note ke apa? Penghulu, ya. jam 10 udah nikahin. Dia saya minta on time. Mm-mm. Terus pada saat prosesi ijab kabul selesai, Iya. kemungkinan kayak apa tausiah buat akad nikah itu Iya. nggak terlalu Paham. panjang lah Paham. durasinya di Iya. Iya. durasinya nggak Jadi- terlalu panjang biar jedanya itu juga Betul. nggak terlalu jauh. Kalau dari sisi saya sebagai nanti yang mungkin bantu acara untuk segi waktu, kalau estimasi saya kalau misalkan kita sudah start di 9.15 awal, ya kemudian jam 10 baru bisa diserahkan kepada KUA mic-nya. Nah, itu sampai setengah 11 aja. Iya. Udah selesai itu acara. Iya. Nah, kita perlu waktu untuk apa tadi, clear up tadi. Clear up. Ya, kurang lebih ya sekitar 15 menit lah ya Pak buat beresin kursi-kursinya dulu, rapi-rapiin tempatnya. Sambil kita ngatur barisan juga. Kan acara panggil ini kan mengatur barisan juga. Iya. Seperti itu. Kita harapkan 10.45 udah bisa mulai nanti Mas Pri. Iya. Gitu. Kita intinya balik lagi Barisan ke yang mau dikomandoin nih yang mana kan? dua-duanya. Enggak, iya maksudnya dua-duanya kan ada keluarga inti. Keluarga Ada inti, aja. keluarga inti. Kalau dipanggil keluarga inti. Keluarga inti ya. Iya, keluarga inti. Poin pembahasan susunan acara dan yang insya Allah nanti saya persilakan ini Mas Pri untuk menjelaskan mengenai susunan acaranya nanti. Silakan Pak Supri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Jayang Supriyono yang insya Allah nanti akan membawakan acara dari akad nikah, panggih, dan resepsi. Sebagaimana yang sudah diulas sebagian bahwa jadwal dengan tugas dari kantor urusan agama pukul 10.00. Jadi diharapkan nanti informasikan ke tim rias jam 9 sudah selesai semua. Iya. Karena jam 9 itu MC sudah mulai woro-woro, WO sudah mulai Kalau persiapan mengarahkan. untuk yang dirias jam berapa? Nah, Nanti ke aku. itu nanti Nanti aku dengan inform. Mbak Rizka kemudian sesuai informasi, Mbak rias dari jam berapa? Karena jam 9 kami harus selesai semua, gitu ya. Jadi beliau tim rias yang menentukan kapan mulainya. Jadi jam 9 itu sudah siap semua, maka ketika untuk dipersiapkan barisan seperti yang disampaikan karena butuh durasi. Jadi mudah-mudahan 9.20 sudah bisa kita on. Jadi tidak usah pakai gladi resik, nanti langsung karena semuanya akan diarahkan. Jadi 9.20 kita langsung on. Prosesnya seperti biasa, calon mempelai pria dan keluarganya bergerak sampai ke titik sambut. Nanti yang dari pihak Mbak Laras ya sudah disiapkan di titik sambut sisi dalam. Yang pihak tamu kehormatan bergerak sampai di titik itu. Kemudian juru bicara kita persilakan sambutan. Setelah itu dari pihaknya Mbak Laras menanggapi, kemudian dua juru bicara bersalaman. Itu semuanya nanti diarahkan. Setelah itu ibunya Mas Fikri menyerahkan simbolik hantaran, diterima oleh ibunya Mbak Laras. Apabila ada balasan nanti dikonfirmasikan, balasan di bawah 1 saja. Itu semuanya nanti diarahkan. Jadi mohon izin kalau nanti kru WO atau fotografer atau MC, ibu mohon senyum nengok ke sini. Itu memang jangan sampai nanti MC-nya nggak ngomong, hasilnya jelek, pas sudah jadi tetap aja MC yang salah. Nah, gue cemberut didimin aja, gitu kan. Jadi nanti ada kondisi seperti itu ya Bu. Setelah itu ibu dan ibu kembali ke posisi barisannya lagi. Kemudian mempersiapkan kita mengundang Mas Fikri untuk disambut oleh ibunya Mbak Laras. Namun nanti minta waktu untuk Mas Fikri pamitan ke orang tuanya dulu ya. Pamit sama bapak dan ibunya dulu. Seperti itu, kemudian baru balik badan dikalungi melati. Nanti ibunya Mbak Laras yang akan mengalungkan bunga melati. Mohon izin teknik mengalungkan bunga melati pada saat Mas Fikri membungkuk, melati sampai belakang kerah. Kan biasanya ada keraguan, asal udah nyangkut nggak taunya masih di leher, ibu pastikan sampai belakang kerah. Sampai ke belakang ini. Ya, sampai belakang kerah. Kemudian jangan langsung dilepas, udah sampai belakang kerah, ibu telusur aja. Masih pegang terus sampai paling bawah. Nanti sudah dipegang jangan dilepas dulu, ibu angkat sedikit hanya untuk senyum. Gitu, ceritanya memberi info bahwa ini sudah saya pasang. Kemudian nanti Mas Fikri juga nengok,
aku sudah dikalungi, seperti itu kira-kira. Jadi dokumentasi akan membuat foto berbicara. Kalau sudah nanti ibu bersalaman, lalu bapak juga mendekat bersalaman. Kita lihat kalau busana Mas Fikri sudah pakai keris, nanti kita adakan mencabut keris. Nanti petugasnya siapa boleh, jubir dari pihaknya Mas Fikri boleh nanti untuk mencabut keris diletakkan di Tampan Melati. Bapak dan ibunya Mbak Laras akan mengantarkan Mas Fikri ke area akad nikah, diantarkan ke kursi duduknya. Kemudian bapak dan ibunya Mbak Laras akan membersamai bapak dan ibunya Mas Fikri untuk duduk di bangku orang tua. Sampai duduk dulu, berempat dulu di sini. Baru nanti bapak dipindahkan ke area tempat duduk wali. Nah, nanti akan kita lihat apakah minta izin dulu, apakah ngaji dulu sesuai kondisi kesiapannya dari pengantin. Tidak masalah, kalau ngaji dulu berarti acara langsung kita buka dengan pembacaan ayat Al-Quran. Kalau mau minta izin dulu juga nggak apa-apa. Nanti kita lihat kondisinya itu. Karena apalagi kalau sambil nunggu petugas KUA, pasti kita buat sesantai-santainya, ulur-ulur waktu. Jadi bagian itu tidak terlalu saklek. Nanti kita akan berunding apa dulu nih Kang, gitu kan? Tentang minta izin tadi, nanti bapak dan ibunya Mbak Laras akan dibawa ke suatu tempat. Nanti kita carikan angle yang foto dekorasinya bagus. Sebetulnya istilah hadir setelah sah atau belum disandingkan itu bukan berarti tidak boleh melihat sama sekali. Yang penting tidak di sebelahnya. Nanti kalau sudah, Mbak Laras tetap di tempat, bapak dan ibu kembali. Ya, kalau misalnya belum ngaji berarti lanjut ngaji. Kalau sudah ngaji berarti kita langsung lanjut, termasuk saksi semua sudah dipanggil untuk pendataan oleh petugas KUA tadi. Kalau sudah, waktunya kita serahkan kepada petugas KUA. Memang yang kami sarankan seperti khutbah nikah, biar petugas KUA langsung ya Pak. Tidak perlu nambah orang lagi, tidak bawa ustadz lagi, karena itu terkait durasi lagi. Jadi petugas KUA seperti biasa, pendataan, beliau buka, khutbah nikah, langsung ijab dan kabul. Sampai dinyatakan sah, doa. Biasanya petugas KUA memberi nasihat sedikit, kemudian menyerahkan buku nikah. Selesai buku nikah diserahkan, beliau pamit. Nah, pada saat itu sebelum beliau pergi kita ambil foto dulu. Jadi nanti pengantin, dua saksi, wali nikah dan petugas KUA berenam. Pada saat foto yang itu, yang digeser hanya kursi 4 saja. Kursi 2 saksi, wali dan petugas KUA. Mejanya jangan dulu, petugas KUA-nya mau ngebut soalnya. Jadi kalau sudah petugas KUA udah selesai foto, baru angkat meja boleh. Tapi itu kita ambil dulu untuk pos 6 itu ada mejanya, nggak apa-apa. Setelah itu nanti semuanya digeser. Saksi boleh kembali duduk, petugas KUA pulang, bapak wali bergabung dengan besan, tinggal pengantin berdua saja. Nah itu kita akan ambil untuk foto buku nikah dan mahar. Kan ada urutannya, jadi kadang-kadang suka ada keluarga yang megang mahar, khawatir gitu, ini belum, ya nanti belum gitu. Jadi ada urutannya sampai tuntas. Foto buku nikah dan mahar tadi berarti terus tata ulang untuk persiapan upacara adat panggih, ya kan, langsung. Makanya itu tadi, kalau akad nikah jam 10, umumnya selesainya jam 11 itu karena setelah foto buku nikah tadi, terus sungkeman, terus foto-foto inti. Ini kan enggak ada. Makanya berarti kita masih punya dong 10.30 di situ Pak, bukan jam 11, insya Allah. Saya coret aja foto keluarga Ya, itu tidak ada di awal. berarti dipanggih ya. Nah kemudian untuk teknis panggih, karena ini ada kembar mayang, ada pisang sanggan. Pembawa pisang sanggan suami istri dari pihak Mas Fikri. Boleh Pak De Bude, boleh om tantenya. Yang penting bukan orang tuanya. Pembawa pisang sanggan. Kemudian pembawa kembar mayang juga 2 pria dari pihak Mas. Sebetulnya kalau ada dari pihak Mbak Laras boleh, kalau nggak ada dari pihak Mas Fikri. Jadi busananya ini gaya atau pasang. ini Jogja ya Pak? Busananya Jogja apa Solo? Nah, ini Sekalian langsung ditanya deh Mbak Laras ya. Iya. Jogja apa Solo Mbak? Jogja. Oh Jogjaan, siap. Kalau Jogja itu nanti kedatangannya Mas Fikri dan keluarga, tidak ada kembar mayangnya. Kembar mayangnya dari pihak wanita. Kemudian begitu Mas Fikri datang, kembar mayangnya mendekati Mas Fikri, disentuhkan ke pundak, baru bawa kembar menunggu. mayang itu dari pihak Nah, dari pihak wanita boleh. Oh, dari pihak wanita. Iya. Ada syarat-syarat tertentu nggak yang bawa? Sebetulnya kalau zaman dulu pembawa kembar mayang itu yang sepuh. Zaman dulu. Mbah-mbah gitu. Zaman dulu. Karena kembar mayang itu isinya petunjuk berat. Mesti harus orang-orang yang mumpuni. Tapi karena sekarang kan ada perubahan, malah justru menggunakan yang muda-muda.
Kalau bisa, kalau mau menggunakan yang muda yang sudah pengen nikah gitu. Biar Soalnya biasanya kena hawa. Pembawa kembar mayang itu juga kena hawa, cepet jodohnya. Berarti nanti bisa dicarikan gitu. Boleh, adiknya juga boleh. Yang dikalungin ke Mas Fikri. Bukan, janur itu. Oh, Janur hiasan itu. Jogja itu ada pakem yang beda dengan Solo. ya. Apakah inginnya Jogja banget? Apakah inginnya dikombinasi? Jadi tentang Jogja banget itu, kalau musiknya saya maunya memang harus pakem. Jadi pakainya bindri. Backsoundnya ya? Ya, backsoundnya bindri. Jadi bukan monggang kodok ngorek lagi, pakainya lancaran bindri. Itu kalau Jogjaan. Pada saat sudah bertemu, kalau di Solo itu ada injak telur, kalau Jogja enggak. Jadi nanti Mas Fikri meletakkan kakinya di basuh, sudah selesai sampai dibantu berdiri, telurnya itu disentuhkan ke jidat Mas Fikri, terus ke Mbak Laras, terus pura-puranya sama ininya didoain, terus dibanting. Yang banting petugas yang mengarahkan. Nanti cucuk lampahnya. Kalau mau kombinasi, belum cuci kaki dulu, masih berdiri, diambil, sentuhkan, ditaruh lagi, diinjak. Namanya gabungan. Kalau dilempar takutnya telurnya kemana-mana. Iya. Gitu. Tapi Kalau diinjek kan durasinya panjang nggak? Enggak. Kombinasi itu Mas? Enggak terlalu mengganggu amat, hanya selisih sedikit sekali, tapi nanti MC harus menjelaskan bahwa sepakat dengan mempelai dan keluarganya ini kombinasi gitu, supaya jangan dipersalahkan saya pas di media. Oh, sini ora jelas ini nggak ngerti ini, wah ada kok ngene gitu. Tergantung Mbak Laras mau Ya. milih. Pak, kalau sebenarnya dari rangkaian adatnya itu kita ngikutin aja. Kalaupun mau saklek Jogja pun nggak apa-apa. Tapi emang kemarin kita tuh sebenarnya mixnya itu justru di bajunya. Oh iya, ya wis nggak apa-apa. Tapi Berarti adatnya kalau ke Jogja nggak apa-apa. kalau soal itu misalnya mau Jogja banget berarti ke Tapi bapak Bapak udah keputusannya. itu, Ibu Bapak Fikri ya. Kalau itu asalkan ada adat Jawa sih kayak ngikut aja. Tapi Semarang ya dari Mas Fikri ya. Kalau di Semarang. Berarti saya Jogja bapak, berarti keputusannya bapak ini. ngapain? Kalau saya memang orang tua, ayah saya Jogja, Iya. ibu saya Bogor. Berarti kalau saya menyarankan ya kombinasi aja. Kalau Jogja itu nanti nggak pakai sinduran juga, Lihat itu nggak yang ada. nggak pakai yang kain merah itu loh Mbak. Kalau mau dikombinasi ya dipakein. Boleh. Mau kombinasi. Nanti dikombinasi aja. Sampai saat ini kombinasi aja kali ya. Biar nanti tinggal kalau tiba-tiba orang tua mau yang pakai ngabarin di tempat. Ya. Yang jelas begini, karena pernah ada pengalaman Pak, Jogja, MC-nya nggak paham, dikombinasi loh diamuk loh Pak. Diamuk di tempat. Itu gunanya rundingan sebetulnya cuma untuk itu. Yang ngamuk siapa tuh? Lah yang punya aja. Yang punya. Kamu ngerti nggak Jogja tuh nggak begini. Acara wis berjalan piye coba. Gitu, nggih makanya. Tadi saya kembaliin ke Mas Bro. Nggih, sudah selesai itu terus berdiri berarti tetap ada sinduran. Nah, ini karena ada cucuk lampah, nanti kan semua yang mengarahkan cucuk lampah pada saat sinduran untuk hemat durasi tadi, langsung cucuk lampah di depannya Pak Budi, langsung sampai ke atas. Nanti Pak Budi di depan, Ibu di belakangnya, manten. Oh, adat sih kombinasi aja. Kombinasi aja. Kan baju kita kan juga kombinasi. Oh iya wes. Malah lebih enak ya. Sampai di atas berarti kalau kombinasi ya nanti masih ada pangku. Kalau Jogja nggak ada pangku. Akan komunikasi dengan cucuk lampahnya supaya kompak. Jadi pada saat sinduran itu bapak sama ibu terus sampai nanti di depan pelaminan itu difoto dulu. Posisi begini, manten di belakang, jangan ketutupan. Ibu di sampingnya Mas Fikri pegang pundak. Selesai difoto, bapak lepaskan kainnya, ibu yang narik kainnya. Terus diberikan kepada petugas kami. Kalau sudah begitu, Mas Fikri dan Mbak Laras buka saja, bapak mundur langsung duduk taktis. Caranya Semua nanti diarahkan. Diarahkan aja. Mbak Laras dan Mas Fikri buka kan ada area, bapak tinggal mundur duduk di kursi pengantin Pak duduknya. Kemudian Mas Fikri bisa langsung di kanannya, Mbak Laras di kirinya, dipegang begini. Tapi hemat waktu sebetulnya di situ kan ada dialog. Ibu tanya berat yang mana, bapak jawab poda bote. Nanti akan kita lihat kalau kita kejar waktu, adegan foto aja, nggak usah dialog. Jadi adegan foto seolah-olah ibu madep ke bapak nanya gitu. Nanti biar MC aja yang narasi. Ibu itu sebetulnya nanya gitu, sudah dijawab sama bapak gitu kan, supaya hemat waktu. Terus Mbak Laras dan Mas Fikri berdiri kembali. Jangan ngerapat dulu, bapak terobos lagi, balik badan, baru dirapatkan lagi, terus didudukkan.
Sebetulnya ini butuh Mbak air kelapa muda karena anak pertama. Di info Nah itu tadi yang saya mau tanya Mas. di dalam adegan kelapa muda ini nanti ada Kelapa mudanya itu yang bulat air aja. airnya aja. Nanti kalau misalnya info, aku biasanya tekniknya gini. Misalnya dipakai hari ini Sabtu ya. Dipakai hari Sabtu, beli Kamis atau Jumat boleh. Itu air sama kelapanya sama gulanya dipisah di plastik-plastik, taruh di freezer. Dibawa ke lokasi ini es batu. Pas disajikan pasti ada esnya. Oke, oke. Jangan bawa kelapa utuh nyari goloknya setengah mati nanti. Tidak ketemu mikir baut. Dulu aku bawa kelapa utuh. Zaman belum tahu teorinya, pinjam golok kemana-mana. Satu dua Pak. Satu aja. Kan cuma untuk 2 gelas kecil aja. Izin nyinggung sedikit kembali ke cocok lampa tadi nanti dengan busana Jogjaan. Intinya Jogja itu di belangkonnya. Di belangkonnya dan di jariknya yang khas. Itu dengan gaya Jogjaan, terus musiknya tadi ladrang temanten yang Jogja tidak terlalu keras tapi masih bisa dijogeti. Nanti seorang pria, 1 orang. Sebetulnya cocok lampah itu forader, Mbak. Kalau kita melihat presiden yang pulang dan pergi di jalanan itu ada 1 motor polisi terdepan, itu cocok lampah. Intinya sebetulnya itu pembuka jalan. Yang bisa dicocok lampahi tidak hanya manten, sunatan, terus kedatangan gubernur, apa bisa dicocok lampahi. Dalang mau masuk ke area wayang bisa cocok lampahi gitu. Nah, istilah cocok lampah itu, cocok itu kalau bahasa burung, cocok itu paruh burung. Banyak yang nggak tahu. Iya, cocok itu manuk, cocok manuk itu paruh burung, lampah itu jalan. Jadi yang jalan di depan gitu. Iya, mulai sok diledeki lah cucuke semene gedene terus burungnya sak pira ngono kan. Cocok lampah nggih. Nah, nanti teknik rujak degan air kelapa muda tadi, ibu sama bapak, kan bapak di sebelah sini. Nanti ibu agak gini duduknya, nyuapi bapak 3 kali. 3 kali. Iya, suapi 3 kali, terus ibu lurus, ibu nyuap sendiri 3 kali. Oh, ibu jawab sendiri? Heeh. Udah yang minum air kelapa itu malah orang tua ya? Ya, yang pertama orang tua, jadi mengajarkan kepada manten bahwa adanya keharmonisan rumah tangga di orang tua itu pasti sumbernya di ibu. Karena ibu selalu menyajikan yang indah-indah kepada bapak. Akhirnya jadi tantangan. Piye rasane, Pak? Seger sumnya sumarambah wong sak omah katanya. Enak seger banget gitu, Mas. Ketika ibu memberikan cinta dengan tulus, bapak kan semangat kerja dan lain sebagainya, semangat. Itu kan nggak cuma ibu yang ngerasain. Sak omah tetangga ikut ngerasain semua. Berarti kunciannya ada di ibu. Ketika ibu nyuapi yang disuapkan seperti apa, sebaik apa, selezat apa. Yang di Hah? 3. Apanya? Oh, nyuapinnya. 3 kali, tapi 2 gelas saja. Nah, nanti yang 1 gelas lagi ibu nyuapi Mbak Laras dan Mas Fikri. Air kelapa itu kan konon ada khasiat kesuburan. Jadi biar cepat diberikan keturunan sama informasi tadi. Ini loh Nduk yang ibu kasih ke bapak tadi. Kenapa kamu melihat bapak dan ibu harmonis bahagia? Ya karena ini gitu kira-kira. Yang ibu berikan bukan barang-barang sembarangan. Kelapa itu kan warnanya bening, berupa air sumber ilmu, seger, manis, berkhasiat untuk kesehatan. Nah itu makanya ibu memberi bapak itu pasti yang seperti itu. Yang super manfaat. Itu bahasa-bahasa ini Pak. Nanti ada rahasianya nggih. Filosofinya. Selesai itu nanti terus kacar kucur, nanti Mbak Laras pegang sapu tangan, terus dituangkan, terus diikat pelan-pelan, terus nanti diantar dititipkan ke ibu. Nah itu gambarannya bahwa seorang suami cari nafkah, dititipkan ke istri, tapi istri kan juga nggak boleh poya-poya, harus hati-hati, jangan sampai ada yang kececer. Nah itu kadang-kadang kalau orang Jawa zaman dulu Mas, ini kan isinya biji-bijian dan uang dan lain-lain. Pada saat menuangkan bisa terbaca karaktermu terhadap istri nantinya. Itu nggak bisa direncana. Ada yang langsung begini sok gitu. Itu boros kali. Bukan boros Bu, katanya nanti Mas Fikri kalau gajian udah nggak mau tahu. Udah pokoknya urusan bojoku lah, aku nggak ngerti, udah males gitu. Tapi ada yang dikit-dikit gini. Hati-hati suami itu hati-hati ngasihnya, tapi nggak berhenti. Semua baik pokoknya wes. Jadi apa mau mbak Sun tak pelan-pelan. Soalnya kalau ngebetul fotografer pas ulang Mas kecepetan kan. Iya. Makanya nanti kita lihat gimana Mas Fikri nyuntai kan. Apa pelan-pelan, apa ini kan gitu loh. Terus cara Mbak Laras nerimanya itu juga bisa kebaca.
kalau misalnya nerimanya begini tapi Mbak Laras nggak merhatikan ada yang jatuh gitu, hati-hati itu kan kira-kira gitu. Tapi kalau itu semuanya baik. Kemudian diikat pojok-pojok gitu Mbak, terus terus dititipkan ke ibu. Maksudnya minta diajarikan ibu sebagai senior nanti harus ngajari gitu. Terus suapannya juga kita bikin kombinasi aja. Jadi nanti tetap saling menyuapi aja. Menyuapi air minum, Mas Fikri dulu nyuapi istri nyuapi terus diminum masing-masing. Setelah itu baru sungkeman. Nah, pada saat mau sungkeman, mohon izin tadi kan pas mau akad nikah itu tadi kan keris dilepas. Nah, pas mau panggih nanti keris dipasang lagi. Pas panggil. Kemudian pada saat mau sungkeman ini sendalnya dilepas, terus kerisnya juga dilepas. Sebetulnya memang kalau peraturan yang melepaskan ada pihak tertentu, tapi takut kita nggak sigap mempekerjakan, saya sekarang suka bikin Mas Fikri madep kanan, Mbak Laras madep kanan, Mbak Laras yang nyabut kerisnya. Biar untuk adegan foto. Nanti termasuk pemasangannya. Kalau mau kita bikin simpel, Mbak Laras ke bapak, Mas Fikri langsung ke ibu. Terus tukeran. Tapi teknis supaya rapi, kan di jalan dituntun nih Mas. Pastikan Mas Fikri anter Mbak Laras sudah menghadap ke orang tuanya dulu. Tapi sambil Mas Fikri sudah mulai berjongkok pelan-pelan baru geser ke ibu. Mbak Laras sudah selesai ke bapak, jangan berdiri dulu, nunggu biar ditolongi suamimu. Jadi biar cantik, biar cantik, pokoknya seolah-olah gitu kan, sampai dibantu digeserkan ke ibu, baru Mas Fikri di belakangnya, baru menghadap ke bapak. Itu juga jangan kemana-mana dulu sampai Mas Fikri selesai, baru diambil Mbak Laras terus jalan ke orang tuanya Mas Fikri. Cakep, itulah kelihatannya ya. Jadi suami di sini mengayomi istilahnya. Jadi biar jangan hilang, jangan ada istilah waktu pacaran, hati-hati sayang gitu. Anak itu matamu nang ngendi. Jadi tetap hati-hati sayang itu tadi biar terus ya kan. Gambarannya gitu. Nah, itu sudah sampai sungkeman itu selesai, kemudian selop dipakai lagi, pasang keris, kemudian foto keluarga inti tadi masuk di situ ya. Foto keluarga inti kita cut dulu yang Bapak butuhkan tadi, urutan-urutannya adalah pasrahan pisang sanggan, kemudian manten pria dan keluarga menuju ke Ranopodo ke titik temu, kemudian gebyok kembar mayang. Setelah gebyok kembar mayang terus mendekat balangan dulu, lempar sirih dulu, lempar sirih terus mendekat salaman, terus wijidadi. Wijidadinya nanti kita kombinasikan Jogja Solo tadi. Setelah wijidadi bakso suku udah selesai bakso semua, selesai pergerakan. Setiap kali Mbak Laras merasa habis ini apa, langsung aja spontan sembah suami gitu ya, pose sembah. Nanti kalau misalnya selanjutnya Mas Fikri tolong dibantu berdiri gini, laki-laki tangannya yang terlentang supaya Mbak Laras bisa ambil gini. Banyak banget memang yang kebalik laki-laki yang begini. Lah gini, yuk sayang berdiri kan gitu. Nanti dibantu berdiri. Nah, setelah bantu berdiri sama-sama berdiri begini, tahan dulu sampai petugas geser. Nanti Mbak Laras tuh ke sini, ke sebelah kanan, padahal mau berada di sini tapi lewat belakangnya. Kenapa harus begitu? Misalkan busananya ada ekor gaun, ada juntai, kalau Mbak Laras dari sini langsung ke sini, aku diomelin Ivan Gunawan. Kan Ivan Gunawan selalu bilang, kalau ada juntai gaun jangan begitu melintir di sininya. Jadi ke sini kan akan ngikuti terus. Nanti petugas yang membantu kan akan ngikuti belakangnya. Selain itu juga dia punya makna ngubengi itu sebagai bayang-bayang. Di dalam langkah hidup suaminya tidak lepas bayang-bayang istri selalu ada ya kan. Tanya, kok urung balik nanti Pak, wis mau burung ya, tetap aja berlaku selamanya gitu. Nah seperti itu baru dipasang sinduran. Nah itu tadi Pak, wijidadi, bakso suku, junjung derajat, ubengan, terus sinduran. Nah terus sampai di atas ya seperti tadi ya, ada pangku, tanem, terus air kelapa, rujak degan tadi, terus kacar kucur, itu sudah urutannya semua. Dahar walimah, suapan, dulangan itu, terus minum, toyo weneng, air putih, terus sungkeman. Selesai tadi, foto keluarga inti, nanti biasanya kita foto 6 dulu sama orang tua dari keduanya. Terus nanti dari Mbak Laras dulu, yang orang tua Mas Fikri digeser, ibu di sebelah kanan Mas Fikri, bapak sebelah kiri Mbak Laras, kemudian adiknya Mbak Laras,
Mas Bagas. gitu kan. Baru nanti dari pihak Mas Fikri. Kalau sudah, nah di sini masih ada yang sambutan lagi nggak? Masih ada yang sambutan doa nggak? Iya, setelah itu umumnya ada sambutan dan doa. Sambutan di sini Haji Wahyu. Oh ada. Haji Wahyu sekaligus dengan doa. Ya udah taktis, ya udah berarti tetap Pak Haji Wahyu ya. Makanya sudah selesai tadi semuanya duduk. Kita masuk ke seremonial. Oh kalau dipanggil udah nggak ada sambutan. Sambutannya. Makanya yang saya mau tanya gini, kemarin itu ada seserahan rencananya dari pihak mempelai pria, keluarganya itu pakai acara adat panggih. Jadi dia ada juru bicaranya yang ngerti masalah bahasa Jawa alus atau kromo inggilnya Jogja lah ya. Nah, nanti dari pihak saya pun harus yang menerima itu juga yang mengerti bahasa kromo inggilnya atau Jawa halusnya gitu loh. Oh bisa sih, cuman walaupun pengulangan bisa. Sebetulnya kalau kan di akad nikah sudah ada dialog Walaupun seperti seserahannya itu. cuma simbolik gitu Pak. Iya, iya. Nggak semua. Ya pisang sanggan tadi Pak kalau di itu. Ya, Kalau betul. dipanggih. Kalau misalnya mau pengiring pisang sanggan itu mau pakai ada dialog versi Jawa, boleh juga. Nah itu yang saya maksud. Walaupun jatuhnya pengulangan sama yang di akad nikah tadi, Iya. tapi kan mungkin orang menginginkan untuk versi memang serah terima panggih ada. Nah, keluarga pria seperti itu. Hmm. Ya, ada nanti yang bisa menyerahkan dan mewakilkan keluarga pria. Bagian ini nanti bisa Mas Fikri Dengan pastikan tata kembali cara itu sama tadi, Bapak ya. Jadi Jawa kromo inggil atau Jawa halus. jadi jubir di akad nikah menyerahkan untuk dinikahkan. Apakah betul akan ada lagi jubir dipanggih untuk menyerahkan dipanggihkan? Itu bisa orang sama apa enggak? Orangnya bisa sama tapi bahasanya berbeda. Kalau di akad nikah nasional dipanggil Jawa. Oh iya, pas akad nggak usah pakai seserahan. Jadi langsung panggil pakai pisang itu Pak. Oh di akad nikah ibu sama ibu nggak usah simbolik. Enggak ada. Jadi cuma salaman aja. Iya, seserahan kan yang tadi pisang sanggam itu kan. Nah pisang sanggam itu mungkin kalau menurut saya biar durasinya nggak terlalu panjang, langsung dengan diiringi seserahan yang secara simbolik aja gitu. Jadi seserahannya nggak cuma yang pisang itu ya, tapi dengan barang-barang pisang. Iya. Jadi di menjelang akad nikah nanti itu nggak ada seserahan lagi. Jadi pas dipanggihnya aja. Pas Jadi dipanggilnya aja. buat simbolisnya pakai pisang, tapi yang lainnya tetap bawa seserahan yang lain. Iya. Tapi nggak semua yang Iya, dibawa. beberapa item aja. Bisa gitu Pak deh? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Kayak di akad nikah itu yang ininya awal. Biasanya gini. Terima. Jatuh kan? Ini plastik sama kunci angpaunya disiapkan sama keluarga, kita akan nyiapin. Kenapa ya takut ada miskomunikasi dari satu anak, jadi disiapin sendiri keluarga. Untuk kuncinya kan Pak? Iya, ada dua. Kunci lemari kurang lebih. Ya 1 inci lah. Kayaknya Bapak udah beli, Pik. Ya, jadi nanti di kuncinya disaksikan oleh tim itu. Karena kita acara mulainya sekitar jam 9-an, itu mungkin antara jam 8 atau setengah 9 kita kuncinya. Nanti tim aku akan mencari orang yang dipercayakan oleh rekan di sini ayah ya. Ini ayah ternyata. Ini nggak perlu nyari lagi, ini udah ketemu langsung. Ya, jadi mungkin ya ayah nanti yang ini ya, kalau ada apa nanti mungkin ayah bisa menyerahkan ke siapa. Kalau sudah acara berjalan bisa mewakilkan ke siapa. Untuk YC Catering, nah ini kok nggak kasih namanya Idris. Bisa ganti lah. Berapa? Ya, ini kalau ini saya nggak perlu jelasin lagi, itu Bang Idris tulisannya. Kemudian untuk mahar, buku nikah dan hantaran ini ibu atau bapak? Endang. Ibu. Oh ibu Endang. Jadi ibu Endang. Intinya gini, hantaran awal adalah milik masih milik KPP, masih milik keluarga Mas Fikri.